warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kurang bersemangat. Mungkin saya iri dengan babnya tadi membawakan pantun gitu ya. Ya, saya juga akan membawakan pantun terlebih dahulu sebelum nanti kami lanjutkan. Idem dengan Mbak siapa tadi? Dijawab dengan cakep gitu ya. Silahkan. Menunggu pacar sedang menyerang. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu hati, berjuang dengan gembira, meraih ridho Allah. Itu slogan dari SMP Muhammadiyah 1 Tangerang. Ya. Maka dengan demikian, untuk yang berikutnya mengurangi rasa jenuh itu ya, kita berdiri, kita jalan dulu ya. Moga berdiri semuanya. Mungkin bagi Bapak dan Ibu guru sudah tidak asing lagi ketika saya melontarkan pertanyaan, mana semangatmu? Ini semangatku. Ini semangatku. Terus kemudian kalau saya mengucapkan selamat pagi, pagi. Yang dijawab itu kalau saya mengatakan semangat pagi baru pagi. Ya. Kalau selamat pagi kan gitu. Tapi ketika saya menyampaikan semangat pagi, maka kalian akan menyampaikan dan menjawab pagi 3 kali. Siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Selamat pagi. Semangat pagi. Kurang. Semangat paginya itu dijawab dengan yang pertama pagi, tangan mengepal ke bawah, kemudian yang kedua pagi ke depan, yang ketiga pagi ke atas. Ya, oke. Selamat pagi. Semangat pagi. Ya. Terima kasih. Semangat pagi ketika 3 kali diucapkan itu adalah mengingatkan bahwa negara Indonesia ini adalah didirikan oleh sebagai unsur dari founding fathers telah sepakat untuk mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk di dalamnya adalah para ulama. Kemudian kepala yang mendatang itu kita berbuat apa? Kita hidup di zaman sekarang, kita harus mencanangkan jadilah pahlawan saat ini, ya, bukan pahlawan ketika itu nanti. Ya, maka tangan mengepal dengan mendatar itu adalah suatu tanda bahwa kita siap untuk mengisi kemerdekaan saat ini kita dikaruniai hidup. Dan kemudian bapak-bapak sekalian, terutama ibu dan bapak yang ada berkecimpung di dunia pendidikan, pasti dia akan mempunyai visi misi terhadap anak didik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengantarkan anak-anak ke Indonesia Emas tahun 2045. Nah ini ke depan, ya, ketika menghafal tangan ke atas itu adalah visi yang akan diterjemahkan dan kemudian diimplementasikan kepada anak didik kita. Yang selanjutnya yang terhormat
pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman, kepada yang terhormat Ketua PCM dan jajarannya, termasuk ortom-ortom yang ada yang pada kesempatan hari ini bisa hadir, termasuk juga PCA beserta ortomnya, Ketua PRM 9 Ranting, dan kemudian yang mewakili PRA dari 9 Ranting, yang terhormat kepada Bapak dan Ibu yang berkecimpung di sekolah Muhammadiyah. Di sekolah Muhammadiyah tidak hanya di Tempel saja, tapi dan sekitarnya. Saya membaca itu dari SD Muhammadiyah Kasuran ada ya, dari SD Muhammadiyah Belaburan atau Puluhan. Pak Jenny atau siapa yang berangkat? Pak Beli tapi izin Pak. Oh izin ya. Saya tahu kalau gelarnya gitu. Peserta workshop dan segenap para tamu undangan baik yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang selanjutnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah atas inayahnya. Kita semua diringankan kakinya sampai di tempat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Semoga derap langkah kita senantiasa mendatangkan pahala sebagai penghapus dosa, dan Allah mengangkat derajat kita, dan langkah kaki dari rumah sampai di tengah-tengah kita mengadakan kegiatan ini selalu dirahmati, diliputi senantiasa diliputi rahmat dan sayangnya. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada penutup para nabi yang masyhur pinunjul dan pilih Habibina wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditugaskan sebagai penerima dan penerima utusan kepada istri, kepada para sahabatnya dan keluarganya, yang nanti kita dimasukkan golongan yang bisa menerima dan melaksanakan ajarannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak salah, sebagai moderator workshop strategi PPDB tahun ajaran 2025, tahun 2022, tahun 2026, SMP Muhammadiyah 1 Tempel, dengan masing-masing pembicara, pemateri, dan narasumber. Beliau adalah Bapak Supardi MBD dengan glowing school-nya. Ternyata saya buka di kamus, di Google, saya tanya itu glowing school apa, yang bisa jawab istri saya, tolong buka kayak gitu. Apa? Sekolah bersinar. Sekolah bersinar. Saya belum paham. Tanya Pak, belum tak dibuat kan gitu. Kemudian yang kedua, Bapak Supardihanto SPD, Manajemen Sukses PPDB tahun 2025, dan kemudian Bapak Haji Yusuf Sugeng Suryanto itu ya, SS. Kemarin saya belum bisa, ini apa yang disingkatnya, ternyata Sugeng Suryanto tadi disampaikan. Oh Suryanto ya tadi, Magister Silent, yang nanti akan menyampaikan Jaya School. Yang berikutnya kami ucapkan terlebih dahulu selamat datang, Sugeng Rawuh, marhaban, ahlan wa sahlan, ibu-ibu. Kehadiran kita di tengah-tengah SMP Muhammadiyah 1 Tempel ini telah merupakan suatu penghormatan bagi kita di tengah sibuknya sekolah ini, dalam rangka bersatu hati berjuang dengan gembira meraih ridha Allah. Dari pagi hari ini akan menjadikan label sejarah bagi SMP Muhammadiyah 1 Tempel. Apapun yang didapat dari kegiatan ini adalah cambuk bagi kita untuk terus membantu peningkatan sekolah. Tidak saja dari sisi kualitas pendidikan, tetapi juga kualitas pendidiknya. PMM-nya di mana? Ya, gitu. Tetapi juga tidak saja sarana pendidikannya, tetapi implementasi penggunaan sarana prasarana yang sudah disiapkan. Terlebih salah satu perangkat yang dapat memberikan dukungan keberhasilan suatu institusi lembaga pendidikan adalah sukses PPDB.
Ini adalah yang pertama. Nah, pintu utama dan selanjutnya untuk membangun, menjadikan insan seutuhnya, wabil khusus alumni-alumni yang tersebar di seluruh penjuru mata angin sebagai penebar kebaikan. Ini harapan kita. Ya. Baik, hadirin serta workshop yang kami hormati, dari jam 9 sampai dengan jam 11.15 menit sampai jam berapa? 9. 5. Iya, ya, maksudnya dari jam 9 nanti kemudian sampai jam 11.15 kita punya waktu 135 menit. Maka masing-masing kita berikan waktu 40 menit kurang lebih untuk paparan dan 25 menit dari jam 11.15 dan kemudian sampai dengan jam 11.40 sesi tanya jawab masing-masing termin selama termin pertama dan termin kedua ya, untuk 3 penanya gitu ya, kita sepakati ya, untuk 3 penanya. Dan kemudian ya situasional juga boleh, tapi rancangan saya begitu. Dan kemudian penanya menyebutkan nama dan asal dari mana, utusan dari mana, kemudian menyampaikan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Jadi pertanyaan tidak muncul di setiap pemateri, tapi di akhir dari materi ketiga-tiganya sudah terpapar. Baik, hadirin peserta workshop yang kami hormati, untuk yang berikutnya nanti setiap akan disampaikan oleh pemateri, akan kami sampaikan kurikulum vitae ya, namun untuk Pak Parti saya kira tidak perlu saya sampaikan, semua sudah hafal kan gitu ya. Iya. Maka untuk selanjutnya sesi pertama, tepuk tangan untuk Haji Supardi MPD. Beliau akan menyampaikan sebuah topik yang disebut dengan Glowing School. Maka untuk selanjutnya kami berikan waktu secukupnya sampai dengan 45 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyil karim nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kepada semua hadirin saya hormati, yang kita banggakan dari Bapak Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, Kepala Sekolah, semuanya, dan para pemerhati pendidikan yang tidak akan saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali. Tentu kita bersyukur pada Allah pagi hari ini kita ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Tadi menjawab salam juga sangat semangat sekali. Kemudian pagi-paginya juga sangat semangat sekali. Jadi nanti perlu minumannya itu tambah. Ada joknya. Ini sudah jangan dulu karena nanti panjang kita bicara. Bapak semuanya, jadi saya bersyukur sekali acara Milad Muhammadiyah itu acaranya itu berpikir. Jadi bedanya Muhammadiyah dengan yang lain itu, kalau Muhammadiyah itu budaya berpikir. Jadi mungkin kalau sebuah organisasi lain mereka akan roke-roke begitu. Alhamdulillah kita ini ya berpikir. Karena apa? Karena keberadaan kita itu, eksistensi manusia itu adanya ya karena berpikir. Rene Descartes, seorang ahli filsafat eksistensialisme itu, dia mengatakan, ya kan, saya berpikir maka saya ada. Jadi ketika manusia itu tidak berpikir, maka dia sedang meninggalkan keadaannya sebagai manusia. Alhamdulillah hari ini kita memikirkan bersama-sama keberadaan pikiran anak-anak
Nah, sekolah itu sesungguhnya adalah mengajarkan cara berpikir. Ini disampaikan oleh seorang Perdana Menteri Inggris sebelum Indonesia merdeka. Anda bisa bayangkan, Sir Winston Churchill dia mengatakan bahwa imperium masa depan adalah kemaharajaan pikiran. Reduksi dari hal ini adalah bahwa kita harus memikirkan generasi kita semuanya di masa yang akan datang. Kalau era-era dulu adalah era-era di mana perang itu adalah perang senjata, tetapi sebagai orang Muslim kita mengerti bahwa tantangan ke depan itu perang pemikiran, Rasul Fikri. Maka sangat tepat kalau tadi dikatakan oleh pimpinan daerah bahwa pertarungan kita itu bukan pertarungan senjata, tetapi amar ma'ruf nahi munkar. Dan cara terbaik itu adalah dengan memberikan bekal pemikiran. Maka Muhammadiyah selalu menyatakan bahwa kita itu sebagai Muhammadiyah itu akan mengantarkan pada kehidupan yang berkemajuan. Jadi maju cara berpikirnya. Maka saya sitir ini karena mereka itu hanya orang di luar kita itu sudah menyatakan dulu. Bisa dibayangkan. Kalau hari ini kita itu mengecilkan pikiran, berarti kita siap untuk kalah. Berarti kita siap untuk kalah. Umat Islam itu harus bangkit, harus berjuang, harus mampu menegakkan sekolah-sekolah yang maju, yang mengeksplorasi pikiran-pikiran yang maju untuk kemajuan umatnya sendiri. Saya ingat betul mengapa Habibie itu membuat sekolah Insan Cendekia, karena beliau ketika menjadi Menristek, beliau itu memberikan beasiswa kepada anak-anak cerdas Indonesia, dan selalu yang mendapatkan beasiswa ketika diuji itu adalah orang-orang di luar kita. Untuk sekolah luar negeri kita Islam semuanya, karena kita kalah terus ketika diajak berpikir itu kita keok gitu. Maka kemudian agar tetap seimbang, karena aturan kan tidak boleh banjir ada. Ya kan, aturan negara itu, undang-undang itu pasti merata untuk semuanya. Maka satu-satunya jalan, kemudian Habibie itu membuat yang namanya Insan Cendekia. Jadi mulai membuat kader-kader Muslim yang akan mampu berpikir. Kalau kita tidak mampu berpikir, kita akan kalah. Dan rata-rata kita itu kalau sekolah itu jam 9 itu ngelengge. Rata-rata kita itu, kan berpikir nggak betah. Gitu. Nggak berpikir nggak betah. Bapak itu juga begitu, mikirnya rata betah. Apalagi mikir utang, benar sekali ya. Nggak betah, jadi itu orang tidak lagi. Nah, maka mendidik itu, ya kata Putra, dia mengatakan bahwa pikiran itu bukan sebuah bejana untuk diisi. Jadi mendidik itu bukan hanya mengisi gelas yang kosong. Mendidik itu adalah membuat inspirasi agar pikiran itu tumbuh. Itu namanya mendidik. Jadi tidak banyak-banyak materi itu, mendidik itu tidak banyak-banyak. Yang penting menginspirasi agar api pikiran itu menyala. Jadi hari ini saya hanya menyalakan aja gitu. Nanti Bapak Ibu yang akan menyalakan di tempatnya masing-masing. Gitu ya. Nanti teknisnya Pak Suparyanto, beliau ahlinya, karena beliau kepala sekolah. Saya itu kan hanya tukang bulan jajan ya. Iya. Bulan dibayar. Bukan bulan bayar, tapi bulan bayaran. Ya kan? Nah, pikiran itu harus dinyalakan. Apa gunanya kita mendidik anak-anak kalau pikirannya itu tidak pernah menyala? Jadi gunanya guru itu yang pertama adalah menyalakan pikiran dulu. Jadi tertarik dulu pada gurunya. Guru seperti saya kira-kira menarik nggak kira-kira? Ya kan, kalau anaknya tertarik. Kalau bapak-bapak kan pasti tertarik karena sudah dewasa semua. Tapi kalau anak-anak itu kan sulit. Walaupun gurunya sudah berapi-api, dia masih belum terbakar. Oke, kita bayangkan lagi. Hari ini di tahun 97, tahun 97 ini, saya bilang, pidato Ratu Inggris masih mengatakan begitu. Tahun sebelum merdeka, kita merdeka sudah mengatakan
Winston Churchill. Tetapi masa sampai hari ini dia itu masih mengatakan prioritas utama pemerintah sekarang adalah pendidikan. Coba bisa bayangkan, Inggris, negara pemenang, ya, negara pemenang perang dunia pertama itu, wis menang, berarti kan mereka pintar sekali. Mereka sudah bikin pesawat, ya kan? Mereka sudah punya bom, kita masih bambu runcing. Anda bisa bayangkan? Bisa dibayangkan kesenjangan budayanya itu. Jadi kita itu pengen dolonti, ya. Mereka sudah bikin pesawat, ya. Kita pengen dolonti, mereka sudah bikin pesawat. Itu saja hari ini masih menyatakan bahwa prioritas utama sekarang ini adalah pendidikan. Pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan standar pendidikan di sekolah, jadi dari dasar sampai ke awal menengah, perguruan tinggi, jadi saya cacil ya sekolah, ya, yang pendidikan sekolah juga sekolah, yang pendidikan tinggi digalakan, yang sudah bekerja juga belajar, ya kan, berupaya menggalakkan program belajar terus menerus di tempat kerja. Kita itu punya Rasulullah itu mengatakan bahwa kita itu utlubul ilma ilal mahdi ilal lahdi, long life education. Nah, kalau kita itu mestinya belajar seumur hidup, kok kita itu malah berhenti belajar. Nice to walking, kowe wae sing enom. Ya kan begitu biasanya ibu bapak itu. Saya nom bae cek kanca saya. Saya nom. Aku wis sampai pensiun. Ya. Padahal nggak begitu. Selagi pikiran-pikiran kita itu kuat, maka kita akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, yang mampu menginspirasi pikiran-pikiran yang maju untuk teman-teman kita, lingkungan kita. Jadi pikiran. Imam Al-Muhasibi itu menjelaskan, beliau itu ini seorang ulama setara dengan Imam Al-Ghazali, hidup di era itu. Dia itu menjelaskan, mengatakan bahwa likulli syai'in jauhar. Tiap-tiap segala sesuatu itu ada intinya. Nah, jadi ada intinya. Likulli syai'in jauhar. Wa jawharil insanu al-aqlu. Dan inti dari manusia itu adalah akalnya. Jadi inti manusia itu akalnya. Wajaril aklu at-taufiq, kata siapa ini? Al-Muhasibi. Jadi inti dari manusia itu ya berpikirnya, akalnya. Tetapi pokok dari pikiran itu adalah untuk mendapatkan petunjuk, taufik. Jadi ini pikiran kita dari kita penuh. Biasanya kita waktu sekolah gitu. Saya tuh menjelaskan ke anak-anak itu begini. Bagaimana? Apakah kita pagi-pagi masuk di kelas ini, ya kan? Dalam kotak ruangan ini dari jam 7, nanti kita pulang jam setengah 4. Anda bisa bayangkan, mlebu kotak esok-esok, ya kan? Kelas ini kan kotak kan ini. Ya. Masa bocah esok mlebu sarapan, mlebu kotak ini, ya? Kemudian nanti keluar pulang, esok-esok mlebu kotak ini meneh. Anda bisa bayangkan, ya? Bisa dibayangkan kalau tiap hari dari rumah mlebu kotak yang namanya kelas, ya kan, terus main gurunya juga gitu, ya, terus bocah era kultural dulu kan, anak mau buku kotak nih, budaya pendidikan itu kita itu masih mau buku kotak ini, tuh meneh, mau buku kotak, jelas itu kan, ya kan, kalau tidak bisa membayangkan membangun pikiran-pikiran, ya apa gunanya masuk kotak dari pagi hari jam 7 sampai jam 4. Ini saya sampaikan. Jadi sama anak-anak juga begitu. Gue ini sinau kalau saya hanya satu LKS ini. Satu LKS berapa? 110 halaman, Pak. Oke. Apakah penting 110 halaman ini harus saya ajarkan setengah tahun, gitu, 1 semester? Enggak ada gunanya. Sebentar, Pak Yusuf. Jadi mendidik harus punya energi. Jadi ini pikiran-pikiran kita. Bagaimana membuat kesejatian sekolah-sekolah Muhammadiyah, guru-guru yang berpikir, guru-guru yang bersemangat, sekolah-sekolah yang menyediakan fasilitas untuk berpikir, untuk bergerak, untuk membangun keterampilan mereka. Nah, maka kata Jajar Dewantoro ini kan masih tujuan pendidikan kata Jajar Dewantoro ini era dulu itu
Tujuan mendidik itu adalah agar kita itu pinter, agar kita itu benar dan benar, pinter, benar, benar, gitu ya. Itu aja. Jadi benar itu ya tepat, gitu. Walaupun pinter apapun dan sebenar apapun, tetapi kalau tidak tepat mendudukan perkara, itu namanya tidak benar. Ya. Oke, next kita cepat saja tahunnya terbatas. Bapak Ibu, mengapa saya harus cerita ini? Karena ini untuk guru graduate dan guru TK juga ada. Ya. Jadi kalau gambare, kalau tulisannya, kalau bunga ini seneng, ya kan? Iya. Jadi ada dua serigala. Kalau suguhannya, aku kan. Nah, seorang kakek berketurunan Amerika asli bercerita kepada cucu laki-lakinya tentang apa yang dia rasakan. Aku seolah-olah punya dua serigala yang saling berkelahi dalam hatiku. Serigala yang satu suka balas dendam dan keras wataknya, sementara serigala yang lain melukai saya. Cucu laki-lakinya bertanya kepada sang kakek, "Kek, mana serigala yang akan menangkan perkalian dalam hatimu, Kek?" Sang kakek menjawab, "Serigala yang aku beri makan." Paham ini maksudnya? Anak-anak kita itu punya potensi hebat, tetapi punya potensi juga untuk letoy, kan gitu. Falhamaha fujuroha wa taqwa. Jadi anak-anak manusia itu punya potensi untuk fujur, punya potensi untuk takwa. Mendidik itu berarti memberikan makan pada serigala yang putih ini. Jangan malah membangkitkan serigala yang hitam, ya kan? Yang keras hatinya, yang berdendam. Mendidik atau menumbuhkan jiwa-jiwa yang halus. Oh ya, sebenarnya ada Tan Malaka itu menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu untuk menajamkan pikiran, untuk mengokohkan kemauan, dan untuk memperhalus budi pekerti. Jadi tujuan kita begitu, harus membangkitkan serigala yang putih yang ada dalam hati manusia. Itu pendidikan Muhammadiyah harus begitu. Dan makanya kalau Pak Sulis tadi menyampaikan bahwa untuk mencapai kemenangan itu, ya awal nahi mungkar, ya berani bertarung, ya mengharap ridha Allah, ya taat pada Allah dan Rasulnya. Itu kata. Tetapi praktek mudahnya itu, ya hayalah sholat, hayya alal falah. Marilah kita sholat, maka mari kita pasti akan mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Berarti di sekolah Muhammadiyah itu, yang namanya sholat itu, duha, sholat berjamaah itu wajib luhulanullah. Wajib banget maksudnya. Wajib banget. Jadi nanti sekolah Muhammadiyah orang sholat bukannya tidak ada sholat jamaahnya, wah itu dicoret Muhammadiyah. Mesin-mesin KPCR. Ya begitu. Next. Nah, Katolik Mikado Pihadi dia menurut dunia creating the future, bagaimana merancang masa depan. Tujuan pendidikan itu adalah belajar bagaimana belajar. Sinau, caranya sinau. Karena agar apa? Agar tujuan belajar itu tercapai. Ada orang yang belajarnya nggak tahu pinter, ada nggak? Caranya salah. Jadi belajar bagaimana belajar. Belajar itu ada caranya. Nek sinau orang turun, orang tekan. Ya. Sinau itu harus fokus, harus ada gelombang otak yang fokus. Jadi memainkan otak itu cara belajar. Guru harus mengerti tentang bagaimana frekuensi dalam gelombang otak anak kita. Oh ini gelombang alfa, ini gelombang beta, ini theta. Theta itu maksudnya turun, ya kan? Ngerti itu dia. Nah gitu. Harus tahu. Belajar bagaimana belajar. Belajar bagaimana berpikir. Nah, jadi caranya sinau kepiye, terus caranya mikir sing beneri kepiye. Kadang-kadang bagaimana cara mensistemasi pikiran-pikiran, ilmu pengetahuan itu disusun, itu namanya belajar bagaimana berpikir. Nah, sekolah kita itu tidak mampu memberikan anak kita marahi pinter,
berpikirnya gitu ya, susunan pengetahuannya itu disusun, ya berarti kita salah mengajar, ya. Belajar bagaimana belajar, ini taklim muta'alim, ya kan, dipelajari lagi berarti belajar bagaimana berpikir, kemudian menangani proyek-proyek yang menantang. Berarti kudu praktek, ya. Sekolah itu kudu praktek. Sekolah, makanya saya itu sedang mengajak anak saya. Anak saya itu jurusannya apa ini? Teknologi pertanian, kuliah di UPN. Ini nggak tahu dulu pacul, ya kan nggak tahu sawah ngerti, ya. Saya itu ngikut dosen nggak tahu nilai, ya. Jurusan berarti administrasi pertanian ya Mas ya. Jadi kita itu yang seperti itu, masuk jurusan kabel jurusan kita itu walaupun teknik, itu saya beli administrasi teknologi. Jadi kabel administrasi itu sering teknik. Anda bisa bayangkan. Yang namanya pendidikan kita itu berat di administrasi, bukan berat di pemikiran memajukan anak-anak kita. Ini masalah. Ini masalah. Iya atau tidak Bapak Ibu Guru? Karena saya juga guru, ya. Saya juga guru. Tetapi harus mau membangkitkan pikiran-pikiran, menangani proyek-proyek yang menantang. Bapak Ibu, maka pelajaran Pancasila itu ada pelajaran itu kan? Nah itu cara proyek ya anak-anak itu nanti mumet lebih nanti menyusun pikiran-pikiran itu. Caranya gitu orang yang sepele-sepele dan sepele. Nah, yang pada akhirnya anak-anak kita itu akan mampu mengatasi masalah-masalah hidupnya itu kompleks. Semua pikiran itu TKP itu tenang aja menghadapi masalah. Itu tujuan pendidikan. Waktu sekolah saya belajar itu untuk kedua ya. Tetap tingkat tinggi melihat perubahan oleh sekolah itu gitu. Jadi saya itu punya murid itu saya kader betul, namanya Sabri. Pelajaran itu hanya kedua. Tapi pikirannya kejuburan, tapi saat kelas ini belum memakai pelajaran itu berdua pertanyaannya. Wah, kamu harus misalnya tidak cukup hanya apa ya? Saya itu diterima di UGM Pak, di UGM. Saya diterima di PB juga Pak. Saya diterima di STAN itu saya ranking 5 kalau mendaftar. Saya juga diterima di UI ya. Jujur paling mikir, ya kan? Saya bilang gini, kamu jangan menjadi seorang expert. Kamu jangan menjadi seorang ahli, pikiran saya bilang gitu. Tapi karena pikiran-pikiranmu itu pikiran yang membuat kebijakan yang sifatnya publik. Nah, dia sekarang mengambil jurusan aktuaria. Aktuaria itu jurusan untuk mengestimasi investasi dan perjalanan saham masa depan. Itu namanya aktuaria. Nah, nanti kamu di situ. Kalau kamu di STAN, kamu hanya jadi ahli akuntansi. Tidak ada orang dari STAN itu yang kemudian menjadi orang yang membuat kebijakan publik di negara kita. Saya bilang gitu. Ya, dia gunanya orang menjadi tukang hitung kan gitu. Padahal kamu anak pintar. Maka kemudian dia masuk di aktuaria itu, dia bergerak di dunia apa itu, kemudian saya sampaikan, kamu harus banyak menulis. Ketika tulisanmu itu tertarik, maka orang akan banyak. Nah, kamu akan menjadi seorang tokoh yang akan berbicara untuk negara kita ya. Alhamdulillah sudah di IPB, kemudian kemarin pulang itu sudah bilang, Pak saya sudah ditangkap waktu demo di Jakarta. Alhamdulillah. Jadi artinya apa? Dia berani menongkan pikiran, nanti dicekel waktu demo rame-rame itu dan ditangkap. Ya. Berarti kan saya senang, artinya saya berhasil membangkitkan pikiran-pikiran besar anak itu. Jadi begitu membangun pikiran itu, tidak bocah non sekolah jurusannya akuntansi yang negara di situ oke, non setan, iso korupsi barang. Jadi bagaimana anak kita itu bermanfaat mengatasi masalah kompleks. Oke next. Sekolah girls school itu ini saya foto kemarin. Nah, ini ruang perpustakaan kelas saya loh. Jadi kayak mall kan. Jadi kemarin pas ada tamu ini dari apa ini K3S kalau ini dari Lampung datang berkunjung pas saya mau Lampung ini kok banyak tamu nih saya foto segera. Nah ini foto pengajian. Jadi sekolah itu harus bersih, rapi dan lurus. Itu girls school. Saya sangat tertarik ketika saya lomba badminton di MUI. Saya MUI itu ternyata malam-malam saya mau naik ke gornya itu bersih terang. Jadi sampai nggak ada kotoran sama sekali. Itu bersih sekali. Enggak saya itu masih tergantung pada
apa ini tukang kebun. Kita enggak, kita harus praktekkan nanti bagaimana cara membersihkan ini adalah murid-murid bukan kita, bukan guru, bukan orang lain, tapi bareng-bareng. Itu apa? Itu bagian dari pembelajaran. Ya, jadi harus rapi bersih. Jadi kalau bapak ibu mau baca setelah saya itu, ini yang merancang chat itu saya. Jadi kita tuh hanya udu chat loh, jadi milih HP apa enggak itu. Iya kan? Pilihan chat itu hanya udu chat. Mengapa chatnya kok peteng-peteng ya, chat glowing lah. Iya kan? Iya kan? Ini chat itu dibuat kuning itu menarik. Tetapi kuning itu sesungguhnya tidak baik. Kalau ilmu warna, kuning itu menarik untuk datang, tetapi tidak kemudian dia akan jenak di situ. Maka kuning itu dipilih oleh rumah-rumah makan. Ya, iya, didelok, tertarik, udah kok jajan. Nenek kamu ganteng meneng raiso karena beneran gitu, maka udah tuh pamit dibungkus. Nah, artinya apa main cepat gentenan laris. Nek kalau ketemu pena jajan itu 3.000, ya kan, rugi rumah makan, gitu ya. Oke, sekolah yang bersih, rapi dan bersih. Lalu apa? Dari sekolah itu ya, sekolah yang menciptakan motivasi bagi siswa untuk belajar. Bagaimana caranya? Ya, sekolah yang di dalamnya ada guru-guru yang memahami dengan benar tentang kerja otak dan gaya belajar ini. Ini PR, ya kan? Bapak Ibu, kalau belum mengetahui kerja otak dan gaya belajar, ini harus dulu. Nanti agar anak-anak kita itu nyaman, ya kan? Nyaman. Kenapa? Kita ngerti cara kerja. Kemudian guru-gurunya, ya, selain harus tadi karena ini pengen guru tadi ngendikannya, ya Pak moderator. Jadi harus mampu melihat relevansi. Relevansi itu artinya subjek yang kita ajarkan, materi pelajaran, ya, itu harus kita sambungkan dengan anaknya sendiri. Namanya apa? Ada namanya buku judulnya Ambat. Apa manfaatnya bagi, ya kan? Seorang guru yang mau menerangkan materi harus mampu menjelaskan bahwa apa hubungannya dengan aktif itu apa, bukannya gopo. Mengapa saya harus belajar ini? Reasoningnya harus ngerti anak. Oh, dijelaskan. Saya akan mendidik calon-calon pemimpin negara, bukan mendidik calon koruptor. Saya kalau ngajar kan saya belajar ilmu sistem hukum dan pelajaran struktur nasional itu saya begitu. Siapa yang menjadi sarjana hukum belajar, siapa yang jadi pengacara belajar hari ini, siapa yang jadi ini saya sampaikan profesi-profesi yang mungkin sesuai dengan apa yang akan kita ajarkan atau kegunaan-kegunaan. Siapa yang jadi pengacara ini cocok untuk kalian. Siapa yang pengen jadi seorang sarjana hukum ini cocok. Sebagai pengen jadi seorang hakim ini materi. Jadi saya sampaikan ini relevansi. Ketika saya belajar tentang politik, ya saya sampaikan kan ada sistem politik Indonesia karena saya sebelum BKN. Yang pengen jadi politisi ini caranya seperti ini. Yang pengen bekerja di sektor bicara publik ini caranya. Yang pengen kuliah di sini ini caranya. Ya, saya jelaskan. Jadi itu akan sekolah itu mencontohkan begitu ya anak seneng. Mulai sekolahnya orang benar dari pangkat semangat orang mangkat kalau tidak di berkewe belum tahu ya. Nah kemudian sekolah harus mampu memvisualisasikan hasil yang bermutu. Nah ini yang mengapa kemudian kalau dalam kurikulum kemarin ya dipajang lah. Makanya saya senang sekali ketika anak-anak itu ngetek ini yang cetak anak bawah itu. Artinya apa? Dia akan terbawa untuk apa? Mereka akan terus serta. Nah kemudian pajangan anak, maka kalau di akhir tahun kan pasti ada apa itu proyek ya, nama proyek hasil karya itu. Nah, kalau perlu ya ini menciptakan untuk kelas masing-masing. Jadi saya tuh pimpin pagi-pagi tadi akan ngawur dikit yang nulisnya itu karena saya sekolah yang sukses itu sekolah yang isinya itu ya praktek. Kata berubah, dia mengatakan sekolah tidak boleh, baca tidak boleh. Sekolah tidak boleh hanya menjadi persiapan untuk hidup, persiapan masa depan. Lu bukan.
sekolah itu justru menjadi kehidupan itu sendiri. Artinya mau diulang, main sergap resep-resep, mengerti kebersihan, keterampilannya, saya aja praktek, kan gitu. Nah, resep orang ini tugasnya apa ini? Tukang sapu enggak? Semakin banyak kita apa ini? Banyak kita kerja bareng gotong royong itu semakin dekat dengan anak. Efeknya itu. Nek pinter tadi golek duit Pak. Jadi saya sampaikan, nek mengelmune apa yang mau diisi itu setelah anak itu kita pakai dengan pikirannya berjalan, anak akan mencari sendiri kalau sekarang itu. Akan mencari sendiri. Mereka lebih pintar dari gurunya. Kurang-kurang ya Pak. Nah. Jadi gitu. Kalau hanya isinya itu ditakoni wae so mereka tinggal pencet 2 menit selesai. Ya kan? Tetapi yang penting apa yang mau dipikirkan anak kita itu, ya itu yang kita sampaikan. Maka sekolah itu harus menjadi kehidupan sendiri kayak praktek ya. Lain resep lagi bareng-bareng resep. Wah, seminggu pemindo, ya kan? Salah pinter-pinter. Ilmu teorinya apa ilmu yang banyak, tapi pikirannya makin maju itu semua. Mereka ngerti diri, ya kan? Saya kemarin baca podcastnya paparannya Anies Baswedan. Anies mengatakan dia itu pernah mengundang, dia jadi mahasiswa itu mengundang Dr. Imaduddin Abdul Rahim. Ya. Imaduddin Abdul Rahim itu seorang dosen pakar pendidikan, ustadz begitu. Kelihatannya itu ustadz yang diundang itu ketika jadi ustadz oleh siapa? Anies Baswedan ketika jadi mahasiswa. Ketika dia jemput Pak Imaduddin Abdul Rahim itu, dia itu cerita ternyata Bang Imad itu adalah sarjana listrik. Lucu, sebenarnya sarjana listrik kok ya. Ngerti gue ustadz jurusannya apa? Ya sarjana listrik. Masa Anies kaget loh, kok bisa? Bapak itu jurusannya listrik? Iya. Karena saya itu dulu dari Sumatera. Pada saat itu Muhammad Hatta itu sedang meresmikan bendungan Asahan. Jadi inspirasi itu penting lah. Hatta ketika memberikan sambutan membuat bendungan Asahan itu di Sumatera Utara itu itu mengatakan besok ke depan bangsa kita itu yang namanya kita butuhkan pembangunan listrik yang banyak. Kita membutuhkan pemuda-pemuda yang akan belajar untuk membangun listrik yang akan membuat Indonesia itu jadi terang. Loh, cacili ketika itu harus berjalan kaki 5 jam, Imaduddin masih kecil itu ngeroke pidatone Muhammad Hatta. Dan itu kemudian dia menjadi seorang mahasiswa di ITB. Jadi inspirasi itu penting. Nah, desain itu nggak penting, tetapi inspirasinya itu penting. Maka guru yang terbaik adalah guru yang mampu membangun inspirasi, bukan hanya ilmunya, tapi inspirasinya. Aku tuh yang kayak wadah. Caranya biar katanya gampang, boleh ide caranya. Nah gitu. YouTube. Aku nonton YouTube Pak. Nonton YouTube apa? Nah, maka 1 on praktek itu lebih baik dari 1 ton teori. 1 on praktek itu lebih baik dari 1 ton teori. 1 teladan lebih baik daripada 1000 kata-kata. Karena kita harus praktek Bapak Ibu. Anak yang cerdas, terampil, inspiratif itu muncul dari praktek. Gak bisa dikandani kok terinspirasi. SD kita harus banyak bergerak-gerak. Meja kursi rusak oleh, ya kan? Mereka bocahnya didilan, gitu loh. Didilan itu penting Bapak Ibu. Ya, itu kan didilan ya. Oh iya. Ada sebuah buku judulnya itu, saya lihat bukunya. Sekarang entah di mana. Yang menulis adalah Sifu Jonathan Purnomo. Dia menulis judulnya bukan rahasia kecerdasan anak. Oh, sudah saya pelajari itu bukunya. Ternyata untuk bisa cerdas itu anak harus bergerak-gerak. Jadi didilan itu akan anak mengeluarkan zat di otak itu namanya zat milin. Zat milin itu warnanya putih, zat yang akan menghubungkan saraf-saraf kecerdasan dalam otak. Jadi milin itu akan muncul ketika anak bergerak. Jadi otomatis nek bocah cilik didilan mesti pinter.
Nek bocah cilik terus anteng. Betul. Itu orang Gus Misal kali. Tapi betul lagi. Dadi cah cilik anteng-anteng nek tuwa wis ra soba, iku anteng. Nek bocah kudu dilihat gitu. Harus dilihat. Nanti akan ada masa di mana anak itu tenang sendiri. Kalau sudah kebal ilmunya itu, ya anteng. Ya. Berarti saya itu dibilang karena saya belum buka ilmunya. Oke. Nah, pendidikan bukan proses transfer of knowledge saja, tetapi melainkan di dalamnya terdapat transfer of values. Maka penuhilah tangki emosi anak-anak kita. Apa maksudnya? Sekolah yang positif dan kaya emosi. Going school itu adalah sekolah yang di dalamnya harus banyak yang positif. Guru-gurunya, harus penuh kasih sayang. Nggak kayak maka saya itu kalau lewat tes di Muhammadiyah, bimbingan ya, Simbace tukang kebun itu. Pagi-pagi sudah datang menyambut, ya kan? Saya berangkat nyalami, sing menyalami tukang kebun. Ya kan? Anak-anak datang sudah disambut. Kotor-kotor kondol. Kalau saya ikut kelopokan. Ini nyalami bocah datang. Saya tenang sekali. Bikin yang di PC Merangkata, kira itu piagam penghargaan. Ya kan? Ini masalah. Justru biasanya orang-orang seperti itu yang berjasa. Tapi biasanya mendapatkannya itu piagam penghinaan, ya, bukan piagam penghargaan. Jadi harus seperti itu. Diperhatikan. Jadi Mas Slamet itu kudunya profilnya gede-gede. SD Muhammadiyah gitu kan. Pak Men itu juga harus begitu. Kudu kaget. Tepuk tangan untuk Pak Men jangan ini. Bisa tuh. Pak Men tuh artinya sini ya. Tukang kebun di sini. Kalau bekerja sudah 3 hari yang lalu, bapak-bapak tinggal duduk kepenak ini ya. Maka tepuk tangan dulu untuk Pak Men hari ini. Anak guru-gurunya sekolah begini kan, karena Pak Minir atau diploi kan. Oke. Nah, maka penuhilah anak-anak kita, emosi anak-anak kita. Jadi anak itu akan tenang, ayem, merangkayel. Itu kalau emosinya itu penuh, Bapak Ibu semuanya kalau hari-hari itu resah dan gelisah, kata Bimesa, ya kan? Itu kan emosinya kan terganggu. Jadi tangki emosi itu harus selalu kebak 100%. Jadi anak-anak itu akan tenang, Bapak Ibu semuanya yang namanya manusia itu akan tenang kalau emosinya itu terpenuhi, kebutuhan emosinya itu 100%. Begitu ada berkurang sedikit, sudah mulai rewel mesti. Entah Bapak Ibu sendiri yang rewel, ya kan? Entah anak-anak yang rewel. Jadi kalau anak-anak rewel itu berarti dia tidak penuh tangki emosinya. Tugas Bapak Ibu digatek ke orang seneni. Gatek itu memenuhi tangki emosi anak-anak kita. Jadi sekolah harus mampu menghandle kebutuhan penuhnya tangki emosi anak-anak kita. Itu sekolah yang growing. Nah sekolah bunyi uang nyeneni bukan, ya kan? Tetapi harus nyelasani reboni kemisi jumat dan seterusnya. Nah mengirani itu tidak boleh, ya kan? Harus ada integritas, syamil dan kamil, sempurna dan menyeluruh, menyanggupi untuk mendidik anak-anak kita. Itu poin-poin itu. Ya. Tadi nah, jauhkan pendidikan kita Muhammadiyah, ya, dari administrasi yang berbani, administrasi yang pokok-pokok saja. Wah, mosok kemenang itu sertifikasi. Nek cair, kudu lapor ke di sertifikasi gol baik. Apa gunanya yang bayar? Enggak penting itu. Oke, enggak penting. Kita pun rampung nih. Daripada nanti kesuwen, cukup sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk pemateri yang pertama, Bapak Haji Sumardi, Magister Pendidikan. Peserta workshop yang kami hormati, mengutip apa yang disampaikan oleh pemateri, ini selaras dengan kepemimpinan pembelajaran di era digital.
bahwa pembelajaran bertujuan untuk mendapatkan prestasi belajar itu jelas kepada pendidik, tapi bukan satu-satunya. Kepuasan belajar juga menjadi harapan. Orang belajar itu mesti puas hasilnya. Kemudian motivasi belajar, keingintahuan, kreatif, inovatif, jiwa kewirausahaan, dan untuk belajar sepanjang hayat tadi disebutkan. Maka Inggris membangun pendidikan itu sampai sekarang terus dibangun, walaupun ketika tahun-tahun dulu waktu kita dijajah itu sudah menjadi negara superpower kan itu. Baik, untuk selanjutnya memasuki termen yang kedua sesuai dengan penataan dari penjadwalan, bahwa memasuki pemateri yang kedua adalah akan disampaikan oleh Bapak Suparyanto, Bapak Haji Suparyanto SPD. Tepuk tangan. Sebelum kami berikan waktunya, akan saya bacakan kurikulum vitae dulu, bahwa Bapak Haji Suparyanto SPD, tempat tanggal lahir Sleman 15 Mei 1960. Kemudian pendidikan S1 Administrasi Perkantoran di Yogyakarta. Berarti kenal dengan Profesor Adi Gufron. Ya, itu dosen pasar saya kan dulu. Kemudian status menikah, istri 1, 2 anak dan 1 cucu. Pekerjaan pensiunan guru TMG 1 Agustus 2020. Jabatan dalam organisasi persyarikatan Muhammadiyah, Ketua PRM Caturharjo, 2 Wakil Ketua PCM Sleman, Majelis Dikdasmen dan PNF, 3 Ketua Bidang Pendidikan SMP, Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Kabupaten Sleman. Lainnya sebagai pembina Sekolah Muhammadiyah PDM Kulon Progo. Betul? Oke. Di sini ya. Oh iya. Kemudian Ketua Komite SMK Muhammadiyah 2 Sleman, tapi bukan mumet ya. Iya. Muhammadiyah dari. Kemudian guru DPK, guru DPK SMP persiapan di Rongkok Gunung Kidul 83 86. Guru DPK SMP Muhammadiyah 2 Minggir 86 sampai dengan 2002. Kepala Sekolah Persyarikatan di SMP Muhammadiyah 2 Minggir tahun 2002 sampai 2005. Kepala Sekolah PNS di SMP Muhammadiyah 1 Minggir 2005 sampai dengan 2020, berarti seangkatan dengan saya jadi kepala sekolah SMP. Oke, itu riwayat atau kurikulum vitae dari beliau Bapak Suparyanto. Baik, hadirin beserta Bapak yang kami hormati, kita berikan waktu sebetulnya kepada beliau Bapak Haji Suparyanto SPD. Dipersilakan. Izin ngaget deh. Kesel ini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wonten ngasanipun sesepuh Muhammadiyah yang tidak bisa kami sebut satu berkos tunggal. Jadi kalau seterah ini. Bapak Ibu tamu undangan semuanya pemerhati pendidikan yang saya tidak bisa sebut satu persatu karena waktu saya pembicaranya termawon. Materi kita ini
saya bingung, waktunya hanya singkat, tetapi inilah yang mestinya akan dijalankan oleh penyelenggara sekolah dan pengelola sekolah. Ini yang sangat menarik Bapak Ibu. Sebelum kita bicarakan strategi PPDB, kita harus pilih dulu model sekolah kita ini mau yang seperti apa. Jadi ini akan menentukan nanti. Pertama, sekolah yang bermutu atau berkualitas. Misal contoh SD Muhammadiyah Sleman. Saya sebenarnya ketua digasnya di sana. Yang kedua, sekolah yang unggul atau Bapak Ibu pilih waton sekolah ya. Sekolah yang biasa-biasa atau yang pakai waton atau sekolah yang model lainnya. Nah, Bapak Ibu ini ada dua gambar. Sebagai kepala sekolah tentu akan menjadi penentu arah sekolah tersebut. Kondisi saya langsung tidak basa-basi. Misalnya kepala sekolah ini sebagai nakoda. Ternyata adanya masih sebagai nakoda. Kapal ini mau dibawa kemana? Ini kepala sekolah. Kalau pimpinan cabang nggak bisa Pak, karena tugasnya beda-beda. Kepala sekolah, misalnya kepala sekolah mendadak besok Senin Januari kita lanjut kata Pak Sulis tadi. Saya kepala sekolah. Atau saya belajar dengan Bu Woro, kepala SMP 4 Pakem. Kepala sekolah itu gimana Bu? Saya kepala sekolah baru 1 bulan, ngendi saya SMP mau 1 mikir, oh nek Muhammadiyah tak warai, nek negeri lah tak warai, tapi pun jadi sainganku. Itu Bu Woro. Pengen di warung, nah ini warung. Kertas Bu. Kepala sekolah itu bagaikan pemilik warung. Nek warungnya mau tok tunggu, tok tongkrongi, tok temuin ngono kuwi. Ya toh. Pelanggan seneng tuku mbak gula yang 10.000 kok 1.000 rupiah ini jadi 1.000 sama cepet susuk set siapa susuk pelanggannya seneng sesuk tuku meneh ini nek tuku bensin 2 liter duitnya 1.000 sekali mawon Mas boten gadah nggih tak ngijol kiriyen kula nggih boten gadah lha ngidul mereka terang jadi padahal nek arep tindakan jamnya sudah mepet kira-kira esuk belanja ekonomi boten. Ini bahasa praktisnya seperti itu. Jangan lihat orangnya Pak. Sekarang kita bermimpi Bapak Ibu. Saya di Jakarta belum pernah masuk di ini Surabaya. Saya pernah ke situ. Pas-pas punya impian tadi sampaikan berpikir, bermimpi. Kalau nggak punya impian, mengetek pensiun kok. Pak, saya pensiun kelas 1 hari saya masih mikir kok. Itu SMP Muhammadiyah Sleman ini biar bagus bagaimana. SD-nya harus bagus bagaimana. Saya masih mikir. Amanah diteruskan. Setelah pensiun malah orang jadi pensiun. Nah, jadi bisa nih. Nah, sekarang ini Pak, mimpinya kepala sekolah SMK Muhammadiyah 2 Sleman. Tadi sebutkan sama ketua komitinya. Kami merasa. Jadi mimpinya seperti ini Pak, kuota PPDB kemarin bludak. Ya, kok bisa Pak? Oh bisa Pak. Nanti belajar dengan saya, mengundang saya Pak. Ini ruang prakteknya, ini yang bicara ini. Nah, langsung aja Pak. Ini sudah masuk strategi yang kedua. Yang pertama tadi mana ya? Nah, saya kasih tanda. Nah ini jadi strategi pertama kepala sekolah ini adalah seorang mahasiswa harus menyiapkan dirinya ini untuk betul-betul mau dibawa kemana itu pro-welo-welo dan diketahui orang banyak. Nah lanjut. Nah sekarang ini strategi yang kedua Bapak Ibu jangan masuk lewat pintu mana tadi? Sini loh. Ketika saya masuk lewat pintu sini Pak, rasanya kok kepala ini sudah mau ketiban. SMP Muhammadiyah 1 Sleman kok berat sekali, sanggahnya mabut kok gitu. Ya Allah, ini gampang kok yang ini tuh. Ya ambil, tetapi kok melambangkan keberatannya perjuangan ke depan ini. Ini harus dirubah, ini harus glowing school yang pakai salah Pak besok ditambah waktunya Pak. Ini tadi catnya bagus ini walian ini. Nah ini
Pokoknya dapat foto ini ya dari Google Pak. Nah, ini yang gedungnya itu yang mana Pak? Yang sini apa yang sini? Nah, terus saya di sini. Tapi ya mohon maaf Pak Mantan, tadi minggu kain aja gitu. Nah, sekarang Pak tantangan. Nah, ada impian, ada tantangannya. Jangan mau bermimpi seperti apa? 6 hal ini harus diatasi bareng-bareng. Manusia. Apa yang dimaksud di situ? Guru, kepala sekolah, guru, karyawan, majelis, digasmen, PNS, termasuk saya di wali murid atau masyarakat siap tidak menjadikan sekolah Muhammadiyah dari TK sampai di sini sampai SMK. Siap buatan pun pertanyaannya. Kalau tidak siap pulang. Enggak, jadi kita lanjutkan. Jawabannya kalau siap, oke, masuk nomor 2. Pak, saya siap, tapi yang nomor 2 ini enggak siap. Bagus Pak, enggak apa-apa. Nomor 2 penting banget. Tetapi kadang-kadang kepala sekolah sudah minder ketika tidak punya uang. Pak, uangnya dari mana Pak? Saya mimpi punya gedung yang bagus, muridnya banyak. Dari mana uangnya? Ya. Jika nomor 1 siap kemudian menyusun program yang bergaransi, maka keuangan bisa diatasi atau cari orang tua asuh, sponsor dan berdoa. Contoh Pak, bergaransi. Saya dulu kepala sekolah saya ketulah-tulah itu bagaimana? Membaca kurikulum Muhammadiyah itu, waduh, berat sekali. Murid saya dari Bobri, dari Kanisius, dari SD campur aduk saya kurang genah agamanya. Kok langsung diajari Al-Quran, langsung diajari bahasa Arab. Ya bener Pak, sampai masuk kota tadi katakan oleh Pak Pasti masuk kota ya tidur. Saya dingenkan mengistirahat jajan. Lalu bagaimana saya ini Pak, penjenengan harus punya rekayasa kurikulum, nanti saya sampaikan. Rekayasa kurikulum sedikit saja saya sampaikan. Berarti enggak penjenengan merubah kurikulum sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kalau berani, yes nanti. Ya, belum ya. Ini yang ketiga material bahan kurikulum yang direkayasa sesuai kebutuhan masyarakat. Buku pegangan siswa cukup, saya kira buku dan guru sana pasana studi tiru dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, saya akan sampaikan satu saja Pak, satu saja kurikulum yang direkayasa. Ketika itu saya Pak Yusuf dan kepala sekolah belum, saya tidak tahu. Waktu kita studi tiru di SMP Al-Hikmah Surabaya, pernah saya ceritakan di SMP Murhatu Madi, mereka tidak punya uang. SD Al-Hikmah Surabaya itu ketika saya ke sana, gedungnya kecil, ciut, tidak punya uang. Tapi mereka meyakini Al-Quran sebagai petunjuk. Ini loh, Al-Quran sebagai petunjuk. Diajarkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Seorang anak di rumah mendengarkan neneknya baca Al-Quran, neneknya ngaji di rumah, bacaan Al-Qurannya salah, pakai neneknya. Betulnya bagaimana? Dicontoni anak itu. Putu mau memberi contoh pada neneknya, betulnya seperti seperti ini nek. Nah setelah itu, oh iya, terus ketika neneknya ini ngaji membaca Al-Quran di rumah, terus dibimbing oleh cucunya. Pagi harinya sang nenek ini mendaftarkan diri sebagai murid SD kelas 6, kelas 1 yang usianya ketika itu sudah 60 tahun. Betul Pak Guru SD, menerima murid seorang ibu nenek-nenek yang usianya sudah 60 tahun. Saya ingin daftar sekolah di sini Pak Guru. Nah, di sana sekolahnya ustadz. Diingatkan, penjenengan usianya sudah 60 tahun. Tidak punya istilahnya kita hanya menerima usia wajib belajar sekian ini.
Tidak, pokoknya saya pengen daftar. Wah, sebelah bingung itu pelabuhan. Rapat singkat diterima. Nah, setelah diterima, nenek tadi hari Senin dia masuk kelas 1 mendengarkan pelajarannya dari jam pertama sampai jam terakhir. Selasa pindah ke kelas 2 jam pertama sampai terakhir, sampai kelas 6 hari Sabtu jam pertama sampai jam terakhir dia ikuti terus. Sebelum pulang nenek minta dikumpulkan guru karyawannya. Bapak Ibu, saya itu daftar ke sini bukan untuk sekolah di sini. Saya hanya melihat, kepengen mengetahui jajane anak cucu saya ini diulang opo. Karena cucu saya diulang seperti ini, saya mau wakaf gedung sebesar ini, selatannya gedung SD Al-Hikmah Surabaya ini, untuk mengembangkan sekolah SD Al-Hikmah Surabaya. Satu, di sampingnya yang dipakai untuk SMP yang saya berkunjung ke situ. Yang kedua, saya punya pom bensin sekian, saya wakafkan satu untuk kehidupan SD Al-Hikmah ini. Tiga, saya punya beberapa toko besi, satu toko besi saya wakafkan untuk SD ini. Terakhir, yang keempat, saya punya beberapa rumah makan ini saya serahkan wakafkan untuk ini. Ini Pak, janji Allah ketika Al-Quran dikedepankan pun dari sekolah penjenengan. Ampun terus kenapa sudah bisa memikat wali murid belum? Cara pembelajaran Al-Qurannya hanya ditayangkan untuk dipakai apa seperti tadi video-video belum, tapi ketika outputnya itu bisa memikat orang lain, nah itulah baru benar pembelajaran Al-Qurannya. Nah, sampai nomor berapa tadi? 3 kayaknya. Ini sekarang nomor 4. Ya, mesin peraturan persyarikatan pemerintah, kearifan lokal, gaji guru dan karyawan, PNM dan sebagainya ini yang perlu diselaraskan. Kadang-kadang yang tadi saya katakan, ketika saya jadi kepala sekolah itu peraturan persyarikatannya waktu itu kurikulum Ismuba 6 jam. Saya nggak pakai Pak. Yang ambil hanya 1 Al-Quran dari semester 1 untuk kelas 7 saya beri pelajaran jadi matrikulasi Al-Quran. Tidak ada pelajaran ibadah muamalah, tidak apa-apa, adanya praktek dan matrikulasi Al-Quran. Semuanya kelas 1 atau kelas 7 diberi pelajaran apa dari Iqra jilid 1 sampai dengan Al-Quran lancar. Nah, betul Pak, begitu masuk semester 2, waduh, tapi gempar minggir itu. Nah, jadi saya tidak akan lepas Al-Quran dari hatinya anak-anak, terus pegang terus. Apa yang terjadi? Saya dipanggil Pak Ketua Majelis Wilayah, waktu itu SMP masih jadi penangan wilayah, isih pengen jadi kepala sekolah orang. Risikonya tinggi. Nek kepengen jadi kepala sekolah kembali ke Ismuba. Saya mau presentasi gak diizinkan. Pak, semester 2 saya kembali ke Muhammadiyah. Cuma semester 1 ini saya matrikulasi. Ini kurikulum saya Pak. Kalau saya rasa kok kayak ngomong Muhammadiyah, rumusnya cuma pakai pokok E. Gimana? Pokok E. Nes menunggu ya cek jalan kan naik gelem lereng. Saya istighfar pulang di Pak, saya kembali ke Muhammadiyah. Nah akhirnya tahun itu muridnya bludak dari 2 kelas, izinnya langsung 2 menjadi 4 kelas. Tetapi Muhammadiyah tetap keinginan saya. Akhirnya ya kembali ke sekolah biasa tadi. Metodenya bagaimana? Ya Bapak Ibu kami sampaikan tadi Pak, di awal Ustadz Wahdan sudah sampaikan penguatan tauhid guru karyawan ini mutlak, tidak boleh mendua dengan makhluknya Allah. Bebaskan sekolah dari maksiat, betul di sekolah ada maksiat. Kalau ada, tolong dibebaskan. Kepala sekolah penguatan visi misi, ciptakan sekolah sekolah Islam dan seterusnya. Cepat saja pemasaran. Pengajian rutin guru karyawan sudah ada, wali murid, PNM dan seterusnya, bentuk jejaring dan seterusnya nanti kita lanjut terangkan. Sekarang tentukan pilihan. Bapak Ibu mau
semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Mesti Bapak Ibu akan melihat sekolah kita itu seperti apa. Kalau seperti SMP mau satu tempel, tentu akan milih mutu bagus Pak. Memilih unggul sih diunggulkan apa? Gapura nih. Lebih dulu daripada lihat nih. Ini mutu itu apa? Beberapa ahli mengatakan seperti itu, yaitu pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan secara terus menerus. Ya, misalnya unggul, SPD-nya kita selalu menempati ranking 10 besar atau 5 besar sebenarnya. Mutu adalah adalah sebagai kesesuaian antara penggunaan. Mutu adalah kesesuaian terhadap persyaratan. Ini roda angel. Saya gampang itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dari unggul nanti baru menuju mutu. Misal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, unggul adalah lebih tinggi atau lebih utama daripada yang lain. Nah, kita lihat gurunya seperti apa. KB berbasis pendidikan apa tidak. Kemudian kurikulumnya seperti apa, kurikulum pemerintah seperti apa, kurikulum Muhammadiyah seperti apa. Kita ambil, berani nggak membuat kurikulum sekolah yang luar biasa, artinya kurikulum yang mengambil sesuai dengan keinginan masyarakat. Berani nggak? Berani ya maju, tapi kalau nggak berani ya biasa-biasa saja. Sekarang menjadi masalah besar ini P3K dan seterusnya, ini nggak usah kita bahas karena waktunya. Nah, ingat pesan Profesor Imam Rubandi, senang menunda, senang mengeluh ya. Pak Yanto, saya tuh silaturahmi ke SMP 1 minggu kepala saya begini, Pak Yanto, ini data SD Kecamatan Minggir, Moyudan, nek di Lebok KB murid SD ini kan SMP negeri ini ngantek kurang. SMP negeri ini turah nggon, Muhammadiyah Rauman, batin saya kemudian menunggu. Apa kita mau 17, dulu kan menurut saya 85 menjadi 700. Kok bisa ya, nanti kita sampaikan. Ya, karena apa yang dikembangkan di sekolah ini senang mengeluh, ya, menyalahkan keadaan, kompetitor negeri, kulitnya piro-piro malah nambah rombel, nambah kuota, mempermasalahkan keberadaan kompetitor dan tidak aktif. Wah, ini kata Profesor Imam Rubandi, stadium awal kebangkrutan. Lanjut Pak Bu, ini penting. Allah sudah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, penggalan ayatnya banyak baca sendiri. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jenengan siap enggak berubah? Siap Bapak Ibu? Yuk, tak bantu. Nanti undang saya Pak, rasa bayar. Nek bayar saya nggak mau datang. Betul? Kalau mengundang saya 0 rupiah. Ya, nanti tanya Pak Wahdan, saya nggak sebutkan nomornya tadi Pak ya. Nanti saya diundang untuk mendampingi sekolah penjenengan pun saya siap. Nah ini kata Allah harus berubah. Nah, lanjut belajar dari surat At-Tolak. Nah, 1, kita harus bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan memberi rezeki yang datangnya tak disangka-sangka. Apa rezekinya? Banyak. Kalau sekolah apa? Murid. Jangan merah, jangan 50 nggak boleh. Dan seterusnya ya. Lanjut, ini surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Nah, semua Bapak Ibu kalau masuk melalui pintu gerbang tadi, masuk halaman sekolah, sudah masuk ke area jihad fisabilillah. Bapak Ibu bayar biaya jihad fisabilillah. Ya, Ibu Bapak, kalau sekolah sudah diformat seperti ini, kata Allah, Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Kesulitan perjalanan apa? Pengen punya murid. Matur sama Allah, saya matur begini, tidak usah pakai bahasa Arab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pemerintah sudah menetapkan SMP negeri itu kuotanya 32. Ya Allah, seandainya per kelas diisi 5
15 saja ya Allah, gurunya tidak akan kelaparan karena sudah gaji pemerintah semua. Ya Allah, berikan kepada kami selebihnya 15 itu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan Allah, Allah tetap Allah dan terus Allah. Kalau kita nanya sama Allah itu Allah senang sekali. Kalau sama Wadah, Pak Wadah saya minta uang, Pak Wadah besok rapat saya minta ini, bulan bari lalu bulan bari. Tapi kalau Allah diminta, Allah semakin senang. Sudah belum Bapak Ibu ini? Surat Muhammad itu. Oleh minta, Pak ngerebut SMP negeri. Kok bisa tak? Bisa. Saya ngerebut SMP negeri 2 Medan 6 kelas, tak ambil 2 kelas. Tapi sana tetap dadanya 6 kelas. SMP negeri 1 Minggir 7 kelas, tak robot 2 kelas, tetap dadanya 7 kelas. Isinya nggak penuh. Pindah kabeh nang SMP 1 Minggir. Ditanya saya testimoni. Pas layar begini, Pak, putra jenengan dari ngendi? Wah, bedongan wae, bedongan 1 Minggir. Rasa dari negeri. Karena apa? Nanti ada ayatnya, ayat PDB, hadis PDB. Hadis PDB ya. Nanti tunggu sebentar. Surat Fatir Pak jelas. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, jadi dari bacakan Al-Quran, limotos yang tenanan, dihayati, kemudian melaksanakan sholat, ada sholat juga dan sebagainya, infak dan seterusnya, maka Allah anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan mereka itu akan menghadapkan mereka yang tidak akan rugi. Respon telah dibahas akan PPDB. Nah Bapak Ibu, berapapun muridnya ini penjenengan dapat bersyukur muatan ini. PPDB SD itu walu ya. Pero Mas enggak lebih walu Pak. Tidak pakai ketua PR ini. Iya programnya. Pak pun ngalor